Selamat malam. Salam coach. Malam, Assalamualaikum Coach. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawan semua. Ya, jadi malam ini kita lanjut ke pengetahuan umum seputar Indonesia. Masih pengetahuan-pengetahuan umum yang ada di Indonesia. Kali ini pengetahuannya terkait beberapa tempat yang populer dan juga sedikit sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Nah ini pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Secara istilah singkatnya pelabuhan udara atau kita sebut bandara eh, atau bandar udara, yaitu fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan juga untuk mendarat. Ya, itu definisi singkatnya. Namun untuk definisi lengkapnya atau definisi formalnya, bandar udara ini merupakan kawasan di daratan dan atau perairan. Jadi bisa juga selain dia di darat ada juga di perairan karena ada juga tipe pesawat yang bisa mendarat di perairan seperti pesawat-pesawat amfibi gitu ya. Yang mempunyai batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara untuk mendarat dan lepas landas, menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang. Biasanya ini untuk tipe jenis pesawat kargo atau pesawat logistik. Salah satu contohnya pesawat-pesawat Hercules gitu kan. Terus untuk tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi eh, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan. Tentunya sudah mengikuti ketentuan regulasi penerbangan yang berlaku, serta fasilitas-fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, misalnya gate, eh, ruangan tunggu penumpang gitu, fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti itu, tangga menaiki pesawat, atau fasilitas garda beraka gitu kan. Nah, seperti di peta ini dapat kita lihat untuk sebaran bandara di Indonesia ini dari mulai Aceh sampai ke Papua itu lumayan banyak, terutama di daerah Papua itu kalau kita lihat bandar udaranya banyak sekali ya. Karena untuk akses darat, utamanya di Pulau Papua itu masih apa namanya, masih sulit lah untuk diakses untuk secara darat, karena masih banyak hutan-hutan dan juga rawa-rawa sehingga pembangunan akses jalan raya pun masih belum maksimal. Nah, beberapa tahun belakangan ini pemerintah sudah mulai eh, fokus terhadap pembangunan terutamanya akses-akses yang ada di Papua, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dilihat dari tabel ini ada sekitar hampir 100 lah kalau nggak salah bandara-bandara yang ada di Indonesia, ya. Cuma yang populer di kita itu sebagai bandara terbesar dan juga bandara transit ter Maaf, Coach. Tadi keluar. Sinyalnya jelek. Oh ya, silakan silakan masuk lanjut. Ya, Coach. Nah, kita yang kita kenal kan di Indonesia ini yang terkenal gitu dan juga sebagai bandara internasional itu namanya Bandara Soekarno-Hatta. Ada yang tahu nggak bandara pertama kali di Indonesia? Ada yang punya, Soekarno-Hatta. ada yang punya apa komentar lain? Ada punya info-info lain? Siapa tadi yang bilang Soekarno-Hatta? Mas Agung ya? Dia coach. Oke, Dia coach. Mbak Nova gimana? Tahu coach. Belum pernah dengar ya?
Belum. Tapi kalau Soekarno-Hatta populer lah ya. Kalau di kalau di Lampung itu apa? Ini ya, Raden Intan. bandaranya apa? Raden Intan. Raden Intan. Ya, Raden Intan. Kalau di Jambi itu Sultan Taha, Palembang Sultan Mahmud Badarudin. Kalau di Batam itu Hang Nadim, di Bangka Belitung ini Depati Amir. Oke ya, kita bahas singkat ya sejarah bandara di Indonesia. Jadi sebenarnya bandara pertama di Indonesia itu bukan Soekarno-Hatta, melainkan ada namanya Bandara Kemayoran, masih di Jakarta juga. Nah, eh, Bandara Kemayoran ini, oke bentar, bentar ya kawan-kawan, ada yang mau join. Bentar ya, saya ini. Oke, sorry kawan-kawan, lanjut lagi. eh Sampai mana tadi? Oh ya, bandara pertama di Indonesia itu namanya Bandara Kemayoran. Jadi bandara ini mulai dibangun tahun sekitar 1930-an, kurang lebih ya 1930-an oleh pemerintah Belanda. Jadi sebelum kita merdeka, bandara ini sudah dibangun, tapi bukan oleh pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Belanda. Nah, kemudian pada tahun 1940-an itu diresmikan sebagai bandara lapangan terbang internasional pertama di Indonesia, tapi masih menjadi wilayah kawasan Hindia Belanda waktu itu, bukan negara Indonesia. Nah, pengelolaan bandara ini pun dilakukan pengelolaannya dipegang oleh namanya Kenil M, eh, tentara Belanda lah kita sebut ya, karena Kenil M itu eh, dalam bahasa Belanda apa gitu. Nah, terus bandara ini juga menjadi bandara yang sangat penting pada saat itu karena pada tahun peresmiannya bandara tersebut dibuka juga dijadikan tempat sebagai air show atau pertunjukan udara, pertunjukan pesawat-pesawat pertama yang dilakukan oleh Raja Belanda waktu itu. Nah, lanjut setelah masa kependudukan Belanda berakhir, dilanjutkan dengan masa kekuasaan Jepang kan pada waktu itu. Bandara Kemayoran ini mayoritas diisi oleh pesawat-pesawat buatan Jepang. Jadi pada rentang waktu tahun 1942 sampai 1945 sebelum kemerdekaan, eh, mayoritas pesawat-pesawat yang ada di Bandara Kemayoran ini pesawat-pesawat buatan Jepang gitu. Nah, setelah Jepang pun kalah dan menyerah pada sekutu, eh, akhirnya Indonesia merdeka, bandara ini sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia, gitu ya. Nah, hmm, maskapai pertama milik pemerintah pada saat itu yang di apa diciptakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu Garuda Indonesia Airways namanya pada waktu itu. Nah, mulailah menjadi penerbangan sipil pertama pada tahun 1950-an. Nah, namanya Garuda Indonesia, ada Airways-nya. Kalau sekarang kan Garuda Indonesia aja. Nah, sejak saat itu eh,
mulailah penerbangan sipil lainnya, maskapai lainnya mulai bertambah gitu ya. Nah, terus eh, bandara ini juga menjadi tempat bandara internasional yang digunakan untuk mendaratnya terselenggaranya acara KAA pada waktu itu, Konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, sampailah pada masa Orde Baru, istilahnya pada masa pemerintahan eh, Presiden Soeharto. Jadi dikarenakan untuk meningkatkan eh, luas wilayah bandara, akhirnya dibangunlah Soekarno-Hatta. Karena pada saat itu Bandara Kemayoran sudah sangat terbatas untuk pengembangan wilayah, maka dibangunlah Soekarno-Hatta pada tahun sekitar 1985. Nah, 1985 Bandara Soekarno-Hatta dibangun menjadi bandar bandara utama di Indonesia dan juga di Jakarta pada waktu itu sampai dengan eh, saat sekarang. Nah, 1985 juga Bandara Kemayoran resmi ditutup oleh eh, Presiden, gitu ya. Setelah tidak beroperasi lagi, bandara tersebut berubah menjadi yang kita kenal sekarang dengan namanya PRJ, Pekan Raya Jakarta, gitu ya. Oke. Nah, untuk sekarang untuk pengelolaan bandara dikelola oleh namanya BUMN Angkasa Pura, gitu ya. Angkasa Pura ini pada awalnya berupa Perum, perusahaan umum, artinya sepenuhnya milik negara. Kalau sekarang sudah berbentuk PT Angkasa Pura, artinya kepemilikan sahamnya 51% itu negara, sisanya itu swasta atau ya swasta di luar negara lah. Entah itu perseorangan ataupun entah itu badan usaha lainnya, badan usaha swasta lainnya atau badan hukum lainnya. Yang pasti 51% sahamnya masih milik negara. Ya. Oke. Untuk nama-nama bandara ini kawan-kawan baca sekilas saja. Untuk yang kota-kota besar boleh dihafalkan lah, khususnya di ibu kota provinsi seperti eh, minimal di Sumatera sama di Jawa gitu ya. Oke, ini masih bandara. Nah, sekarang kita ke pelabuhan laut ya. Jadi kalau tadi pelabuhan udara, bandara, pelabuhan laut ini pelabuhan yang dapat digunakan untuk kegiatan angkutan laut dan atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. Nah, kalau kalau kita lihat dari titik sebaran di peta ini, setelah KSP berwarna hijau, sebelum KSP berwarna kuning, gitu ya. Dan ada yang biru setelah KSP gitu ya. Terminal khusus. Terminal khusus ini artinya pelabuhan tersebut eh, hanya untuk angkutan-angkutan khusus. Nah, tapi kalau yang hijau dan kuning itu memang dipergunakan untuk angkutan-angkutan umum, gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa ada 92 nama pelabuhan laut yang ada di Indonesia. Nah, seperti contoh di samping ini, contoh-contoh bandar udara dan juga pelabuhan laut. Sedikit kita bahas tentang pelabuhan-pelabuhan eh, yang ada di Indonesia, ya kan? Sejarah pelabuhan tertua lah di Indonesia, gitu ya. Nah, jadi pelabuhan ini kan pada zaman masa kerajaan lah dimulai, itu kurang lebih sekitar zaman-zaman kerajaan sebelum Indonesia masih
sebelum masa penjajahan lagi, masih kerajaan-kerajaan, entah kerajaan Islam atau kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Jadi eh, jalur pelayaran Indonesia ini menjadi jalur pelayaran bagi para pedagang-pedagang mulai dari semenanjung Arab sampai ke India. Nah, mereka pasti melewati Indonesia sebagai jalur perdagangan dan juga menjadi eh, daerah penghasil rempah-rempah dunia pada waktu itu. Nah, untuk pada tahun 1511 gitu kan, pada saat Malaka, di Selat Malaka itu jatuh ke tangan Portugis. Jadi para pedagang-pedagang, khususnya para pedagang Melayu yang nggak mau berurusan dengan Portugis lagi ini, mereka mencari jalur pelayaran yang lain agar bisa mencapai wilayah timur Indonesia. Nah, maka mulailah mereka membuka jalur baru, bukan melalui Selat Malaka, melainkan melalui pantai barat Sumatera, pesisir barat Sumatera. Nah, semenjak itu jalur pelayaran terbaru itu terbentuk. Nah, semakin berkembangnya jalur pelayaran itu, jadi berkembang pula pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa. Nah, di pantai, berarti kan dia masuk dari pesisir eh, pantai barat Sumatera, masuk ke Selat Sunda. Nah, masuklah di pantai-pantai utara Jawa itu pun mulai berkembang juga. Karena untuk sebagai jalur baru, jadi kan sebelumnya jalur Selat Malaka, tapi bagi pedagang-pedagang yang malas, yang enggan berinteraksi dengan para Portugis pada saat itu, mereka membuka jalur pelayaran baru melalui pesisir barat Sumatera. Nah, semakin berkembang juga di pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa itu, misalnya yang ada di Banten, Sunda Kelapa gitu ya, pantai di pelabuhan-pelabuhan Jepara, Gresik gitu kan. Nah, sampailah di pelabuhan di wilayah timur Indonesia itu ada di Makassar, namanya pelabuhan eh, dulu namanya pelabuhan apa itu? Sombapu kalau nggak salah, daerah Makassar itu ya, pelabuhan Makassar sekarang. Nah, pada pada saat masa penjajahan Belanda atau masa-masa VOC gitu kan, masa pemerintahan Belanda, masa-masa Hindia Belanda gitu kan, Belanda mulai membuat pusat pemerintahannya di Pulau Jawa. Nah, jadi mulailah terbentuk pelabuhan pada waktu itu namanya Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, Sunda Kelapa ini merupakan pelabuhan laut di bawah Kerajaan Sunda namanya dulu pada waktu itu. Nah, karena Pelabuhan Sunda Kelapa ini terletak di pesisir utara Laut Jawa dan letaknya sangat strategis, dia ke atas ke Selat Malaka, bisa melalui Selat Sunda lewat ke pesisir barat Sumatera pun bisa gitu ya. Pada waktu itu jadilah eh, Pelabuhan Sunda Kelapa ini menjadi pelabuhan terpenting pada waktu itu. Nah, jalur sorry, bukan jalur, komoditas-komoditas perdagangan yang dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan laut ini itu seperti utamanya kan rempah-rempah. Ada juga hasil pertanian seperti beras, hasil perkebunan rempah-rempah utamanya seperti lada dan juga cengkeh gitu ya. Sehingga eh, Pelabuhan Sunda Kelapa ini menjadi sangat terkenal. Nah, mulailah terkenal pada waktu itu dan juga karena tingkat keamanannya pada waktu itu dan tingkat ketertiban serta keteraturan yang sangat tinggi sehingga mulailah berdatangan para pedagang-pedagang dari Malaka, India, Cina, Arab hingga Portugis itu sendiri. Nah, mulai tahun 1500-an, 1520-an, jadi
jatuhlah ke kekuasaan tadinya kerajaan Sunda. Nah, setelah masuknya Islam, eh, Pelabuhan Sunda Kelapa ini dikelola oleh Kesultanan Islam Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati pada waktu itu. Ada putranya namanya Sultan Hasanuddin kalau nggak salah. Nah, terus semenjak di bawah Kesultanan Banten ternyata eh, perkembangan Sunda Kelapa ini menjadi agak sedikit terabaikan. Sehingga eh, yang tadinya pelabuhan ini agak ramai, gitu kan, agak mulai berangsur sepi gitu. Sampailah sekarang berpindah dan beralih dan terus berkembang di pelabuhan-pelabuhan di Jawa itu sampai sekarang yang paling eh, populer itu Pelabuhan Merak sama Pelabuhan Tanjung Priok ya. Oke, seperti itu. Itu sedikit eh, kita bahas tentang pelabuhan laut. Nah, kalau selanjutnya ini ada beberapa tempat-tempat populer di Indonesia, khususnya museum. Ada banyak museum yang eh, terkenal di Indonesia, gitu kan. Seperti kalau di Bangka Belitung ini ada Museum Timah, gitu kan, yang menampilkan proses pengolahan timah sampai eh, proses menampilkan batu-batu hasil penggalian timah dan hasil mineral ikutan yang terikut pada saat proses penambangan timah. Seperti, seperti di Jawa dan di Jakarta itu pun banyak juga. Untuk di Jakarta sendiri ada sekitar 20 kayaknya. Nah, yang kita tahu kan pertama ada Museum Fathahillah, nah, ada museum museum di Taman Mini Indonesia Indah itu ada juga ya. Kalau di Lampung ini ada Museum Negeri Lampung. Biasanya pengelolaan museum ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan setempat ya biasanya. Disebut PAR biasanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, ini beberapa contoh museum yang ada di Indonesia. Ada Museum Satria Mandala di Jakarta, Museum Bajra Sandi di Bali, ada Museum Lacaligo di Sulawesi Selatan, Makassar. Ada juga di Jogja itu Museum Frederick ya. Ini yang terkenal ini kawan-kawan ingat aja cepat. Karena biasanya soal-soal pengetahuan umum ini yang ditanyakan adalah kalau sifatnya sejarah atau pengetahuan-pengetahuan populer itu yang terkenal aja. Nah, tapi kalau untuk pengetahuan-pengetahuan terkini itu biasanya yang terupdate lah. Jadi kawan-kawan jangan lupa juga selain selain apa namanya, kalau sekarang istilahnya harus update juga karena media sosial pun udah banyak gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa cagar alam di Indonesia. Cagar alam ini kan kawasan yang tumbuh-tumbuhan dan eh, hewan yang ada di dalam habitat itu tidak boleh diganggu. Artinya dilindungi oleh undang-undang. Jadi jika ada terjadi pengerusakan oleh seseorang ataupun kelompok orang, ya tentunya pasti akan diproses secara pidana karena termasuk perbuatan melawan hukum, gitu ya. Nah, berikut beberapa cagar alam yang terkenal di beberapa provinsi-provinsi di Indonesia gitu ya. Seperti namanya ini ada cagar alam. Jadi cagar alam ini sebuah kawasan ya, sebuah kawasan
yang berisi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dilindungi oleh pemerintah, gitu ya. Dan tidak boleh diganggu karena dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini kawan-kawan nanti baca-baca aja beberapa contoh cagar alam ini yang ada di Indonesia. Ada tabel-tabel ini nanti kawan-kawan bisa lihat, ya. Ini marga satwa, nama-nama suaka marga satwa. Kalau suaka marga satwa ini juga termasuk suaka ini tempat habitat hewan, binatang-binatang liar gitu. Khusus digunakan untuk hewan aja. Nah, seperti ada suaka marga satwa di beberapa provinsi ini, ada Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Terus di Riau itu ada suaka marga satwa Bengkalis, daerah Bengkalis ada pusat pelatihan hewan. Terus ada di Sumsel, ada di Banyuasin, gitu kan. Sama kawasannya daerah Umay Pasemah gitu. Oke. Nah, kalau ini beberapa wisata alam. Wisata alam ini eh, kawasan-kawasan yang ada di suatu tempat yang dijadikan tujuan wisata, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun oleh pemerintah setempat ataupun oleh pihak swasta, gitu ya. Nah, ini juga kawan-kawan eh, baca-baca, cek-cek aja yang populer-populer. Jadi seperti wisata alam di Donggala, terus di Jakarta itu ada Pantai Kapuk, gitu ya. Wisata-wisata alam seperti di Palembang ada hutan Punti Kayu, Bukit Sarelo, terus di Jambi itu ada di daerah eh, Tebo, daerah-daerah Sungai Batanghari itu ada namanya kawasan Bukit Sari, gitu ya. Nah, ini daerah-daerah wisata alam. Oke. Nah, ini sejarah Indonesia nih. Nah, sejarah Indonesia ini kita bahas tentang beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, ya. Dari 20 kerajaan di Indonesia ini terdapat 5 kerajaan yang tertua, gitu ya. Di urutan pertama itu ada namanya Kerajaan Kutai Kartanegara, gitu ya. Nah, ini sekitar abad 4 Masehi atau tahun 400 Masehi, abad keempat kita bilang. Jadi Kerajaan Kutai ini kerajaan coraknya Hindu, merupakan kerajaan tertua di Nusantara kita, berdiri pada abad 4 Masehi. Terus masa kejayaannya itu pada saat pemerintahan Raja Mula Warman, ya. Terus mulai mengalami keruntuhan itu pada pemerintahan Maharaja Dharma Setia atau raja terakhir dari kerajaan tersebut. Periode kerajaan ini eh, diketahui dari adanya temuan-temuan prasasti. Nah, 7 buah prasasti Yupa gitu kan yang ditemukan di Bukit Berubus, Muara Kaman, daerah pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Kayak disebut dengan Kerajaan Kutai. Itu yang kedua, yang paling tua. Yang pertama yang paling tua Kerajaan Kutai. Yang kedua Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara ini sekitar abad ke-4 Masehi lah, abad ke-5. Jadi berdirinya pada saat abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Jadi lumayan lama nih. Terus Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Indonesia pada saat itu. Nah, bukti sejarahnya yang mencatat kerajaan Tarumanegara ini ada namanya Prasasti Tarumanegara, ya. Nah, di kerajaan Tarumanegara ini tersebar di sekitar wilayah Jawa Barat, sekitar Bogor juga. Terus kerajaan Tarumanegara ini kerajaan Hindu, berkebudayaan Hindu India,
dan juga bahasanya itu bahasa Sanskerta, dan untuk tulisannya itu tulisan menggunakan huruf Pallawa gitu ya. Nah, terus selanjutnya kerajaan tertua yang terbesar juga Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini kerajaan Buddha. Nah, kalau yang dua tadi kerajaan Hindu. Nah, Sriwijaya ini kerajaan Buddha sekitar abad 7 Masehi. Nah, kerajaan Sriwijaya ini merupakan simbol kejayaan kerajaan yang ada di Sumatera pada waktu itu. Eh, Tandingannya untuk di Pulau Jawa itu adalah kerajaan Majapahit. Nah, jadi pendiri dari kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 ini namanya Dapuntah yang Sri Jayanansa. Itu ya, kawan-kawan ingat juga. Terus yang keempat itu ada kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno sekitar abad ke-8 Masehi. Nah, berdiri sampai dengan abad ke-11 Masehi. Nah, kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno ini juga disebut dengan kerajaan Bumi Mataram. Gitu ya. Bahasanya sama dengan bahasa kerajaan Tarumanegara tadi, bahasa-bahasa Sanskerta menggunakan tulisannya huruf Pallawa. Terus nah, prasasti yang mencatat tentang kerajaan ini yaitu namanya Prasasti Canggal. Itu berisi tentang pendirian sebuah lingga di Bukit Setiritangga oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Masehi. Berarti abad ke-8 Masehi lah gitu. Terus yang kelima itu Kerajaan Majapahit yang tertua dan terbesar. Kerajaan Majapahit ini kerajaan Hindu-Buddha juga dan menjadi yang terakhir di Nusantara karena setelah Majapahit ini mulailah masuk kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai yang dimulai dari ujung Sumatera di Aceh. Kerajaan Majapahit ini dimulai pada saat Raden Wijaya dijadikan raja pada tahun 1200-an, 1290. Ya, 1293. Pada awalnya Majapahit ini berpusat di Mojokerto. Namun pada saat pergantian Raja Jayanegara, ibu kotanya dipindahkan ke Trowulan. Nah, lalu semenjak Raja Girindra Wardana berkuasa, pusat Majapahit ini pun dipindahkan lagi ke daerah Kediri. Ya, kejayaan Majapahit ini dimulai di bawah pemerintahan Patih Gajah Mada. Itu antara tahun 1313 sampai 1364 gitu ya. Nah, itu berikut merupakan kerajaan tertua dan terbesar di Indonesia yang pernah ada. Yang di bawah-bawahnya ini udah mulai kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Dimulai dari Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, terus Kerajaan Demak, Pajang, Mataram Islam gitu ya. Banten, Gua Talu ini di daerah Sulawesi. Kerajaan Goa dan Kerajaan Talu gitu ya. Sultan Sultan yang terkenal itu Sultan Hasanuddin dari Goa ini. Itu ada kerajaan Ternate Tidore. Nah, di sebelah kanan ini kawan-kawan bisa lihat prasasti-prasasti apa saja yang pernah ditemukan di Indonesia. Nah, untuk di wilayah Sumatera sendiri ada beberapa bisa kita lihat di ini ada prasasti Palas Pasemah nih kalau di Lampung ditemukan. Prasasti ini diperkirakan usianya pada abad ke-7. Terus kalau di Jambi ada prasasti Karangbrahi namanya. Nah, di Bangka Belitung ada namanya prasasti Kota Kapur. Gitu ya. Ini kelanjutannya prasasti-prasasti. Nah, ini candi-candi yang populer yang ada di Indonesia. Nah, yang pasti yang terbesar dan terpopuler itu Candi Borobudur, terus Candi Prambanan. Nah, ini letak-letak lokasinya juga, terus peninggalan sejarahnya dari kerajaan apa bisa dilihat di tabel-tabel ini. Terus Candi Mendut.
gitu ya. Eh, Kalau di Sumatera itu ada namanya daerah Jambi itu Candi Muara Jambi. Nah, daerah di Muara Jambi itu ada candi. Terus di Riau ada juga Candi Muara Takus namanya, tapi mayoritas di Jawa yang paling banyak gitu ya. Nah, ini hanya beberapa buku-buku peninggalan sejarah masa lampau yang dikarang oleh pada zaman kerajaan serta pengarangnya. Terus ada tentang sinopsis lah kalau kita bilang, isi singkat dari buku atau kitab-kitab kesusastraan tersebut beserta pengarangnya ya. Terus ada istana kerajaan yang masih ada sampai sekarang. Yang populer tuh di Jogja Mas ya, Sultanan Yogyakarta dengan Sultan yang terakhir nih Hamengkubuwono yang ke-9. Terus ada keraton-keraton untuk beberapa wilayah kesultanan seperti di Cirebon. Terus Surakarta ini daerah Solo ya. Terus kalau di Sumatera itu ada di Medan, Istana Maimun gitu ya, sisa-sisa peninggalan. Terus di sebelah ini ada daftar nama-nama benteng bersejarah di Indonesia. Oke, kawan-kawan. eh nah, kita lanjut ke soal ya. Masih standby ya. Masih coach. Oke. Coach. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan nggak PDF-nya? Kelihatan, Coach. Oke. Kelihatan coach. Ya. Ini soal latihan-latihan soal ini saya kasih 20-25 soal. Nanti jawabannya ada di bawah, kawan-kawan bisa cek. Karena kalau kita ngikuti berdasarkan materi yang kita share, takutnya nanti nggak terkejar. Makanya di latihan soal ini saya campur dengan pengetahuan-pengetahuan dunia juga ya. Jadi biar kawan-kawan bervariatif. Nomor 1, Ankara, ibu kota dari negara. Turki. Oke, sepakat ya Turki ya. Mas ini Ferdian ya. Iya coach. Oh ini ada yang join nih, siapa nih? Malam Mas Wiko. Mas Wiko, dengar suara saya nggak? Mas Wiko, Mas Wiko Pambudi. Halo Mas, Iya, Pak. Mas Wiko dengar suara saya? Dengar, Pak, dengar. Oke, oke. Baru join malam ini ya? Iya, Pak. Ya, kita udah minggu ke-4 ini. Kita udah Iya, mulai Pak. dari awal bulan. Selamat bergabung lah. Di invite sama admin ya tadi ya? Iya, Pak. Oh ya, panggil coach saja di sini biar ini, Iya, Coach. Iya, biar Coach. santai nggak terlalu formal. Jadi kalau dengan, jadi saya, kawan-kawan saya izin jelaskan dulu ya sama Mas Wiko ini sebentar ya. Kalau kita, biasanya peserta ini ada 6-7 orang Mas Wiko ya. Kalau tambah Mas Wiko berarti nambah 1 lah. Kita jadwalnya Senin itu. Kita jadwalnya
rutin setiap jam 8 sampai setengah 10 ya. Malam ya, Coach? Ya, coach yang ngajarkan materinya beda-beda. Kalau malam ini dengan saya materi pengetahuan umum ya. Iya, Coach. Kalau Senin kemarin wawasan kebangsaan, Coach Ray. Coach Selasa Ray. dengan saya Coach Al. Rabu dengan Coach Jetro, materi bahasa Inggris. Terus Iya, Kamis Coach. Coach Rian, materi matematika. Matematika. Ya, kalau ada jadwal rutinnya jam 8 sampai jam setengah 10 lah estimasinya Iya, gitu. Coach. Tapi kalau ada coach lain yang menginfokan lebih cepat atau agak molor sedikit, nanti biasanya diinfokan di grup. Oke. Oke, Kita Coach. sekitar 1 jam, jam 8 sampai jam 9 kita bahas materi. Saya sampaikan materi, terus sisanya 30 menit nanti kita bahas soal-soal. Sebelumnya udah pernah dapat materi pengetahuan umum belum? Sudah, Coach. Sudah. Seputar apa? Pengetahuan umumnya seputaran Sejarah. sejarah ya, sejarah-sejarah ini apa kayak Kerajaan. kerajaan yang dulu-dulu itu, Coach. Ya, kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, kerajaan Islam ya. Iya. Sampai ke Coach, masa Coach. Ya, Mau nanya, Coach. Kalau di Ya. TNI Polri itu soal pengetahuan umum paling banyak masuk atau enggak, Coach? Jadi dia kan kemarin tuh ada sistemnya kan CAT kan, kawan-kawan ya kan, komputer authorized test namanya kan CAT. Sekarang kan udah sistem CAT semua, sekolah dinas, seleksi masuk sekolah dinas, seleksi CPNS, P3K termasuk ini CAT. Jadi kemungkinan soalnya 100 mungkin kemarin ya. Dia komposisinya tuh sorry, saya lupa juga kemarin 100 atau berapa itu. Nanti saya cek lagi ya. Yang pasti dia komposisinya gini. Kalau empat materi itu biasanya, kalau dia 100 atau 120 biasanya ya masing-masing 30-an lah biasanya. Wawasan kebangsaan 30-an, terus pengetahuan umum 30-an, 35. Kalau yang pernah saya eh, sharing-sharing sama coach lainnya. Terus matematika seperti itu juga 30-an. Terus terakhir itu apa? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris pun sekitar 30-an juga. Oke. Lanjut ke Mas ini tadi, Mas Wiko. Berarti kalau kawan-kawan yang lain ini kan belum pernah nih pengetahuan umum, kecuali kemarin ada Mas Abil, itu pun baru sedikit. Berarti kan Mas Wiko ada juga bimbel utamanya. Kalau kita kan pengayaan materi juga nih. Nah, cuma karena mayoritas kemarin belum pernah dapat sama sekali, makanya dari mulai materi-materi pengetahuan sejarah pun saya sampaikan lagi di sini. Barusan ini kita Iya, sampaikan Coach. juga sedikit. Mas Wiko nanti yang 3 minggu belakang ketinggalan, Mas Wiko bisa cek di YouTube ya, siaran rekamannya nanti ya. Iya, Coach. Di grup dicek aja kalau ada link link apa namanya channel YouTube-nya nanti bisa di streaming sendiri gitu ya. Iya, Jadi Coach. ini mengikuti dulu kita bahas soal pengetahuan-pengetahuan dunia juga, karena Iya. kalau kita ikuti per materi nanti takut
nggak terkejar ini materi dunia ya. Jadi Iya, coach. saya kombinasi materi, kita tetap jalan dengan materi-materi yang sudah saya susun, namun di latihan soal saya gabungkan dengan materi-materi populer lainnya, masuk materi pengetahuan dunia, dan juga perlu diingat juga Mas Wiko, kawan-kawan yang lain lah, eh, rajin-rajin apa simak info-info terkini lah ya. Iya, coach. Entah itu berita olahraga, berita politik, berita ekonomi, isu-isu entertainment, hiburan gitu ya. Karena Iya, coach. beberapa soal pun ada yang update gitu. Misalnya eh, ada soal-soal dunia sepak bola, misalnya, misalnya ya bisa aja ditanyakan siapa pelatih timnas Indonesia saat ini gitu kan, Sinteyong gitu. Nah, yang soal-soal kayak gitu kan tidak ada materi khusus gitu, karena namanya pengetahuan umum termasuk juga pengetahuan populer terupdate kan, itu juga pengetahuan umum juga yang wajib kita ketahui. Jadi kawan-kawan, selain pengayaan di sini, kawan-kawan juga area sambil scroll-scroll TikTok atau IG atau Facebook tuh, kalau ada eh, apa namanya, kalau ada video-video atau postingan-postingan yang ini yang menarik untuk disimak sebentar, simak aja, baca-baca sebentar untuk sekedar lengket di ingatan kita ya. Oke ya Mas Viko, kita lanjut ke ini buat kawan-kawan semua. Iya, coach. Nomor 1 tadi udah dijawab Mbak Nova, Turki, ibu kota Ankara, gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nanti kalau ada yang mau jawab, jawab aja. Nah, saya bacakan soalnya, nanti kawan-kawan simak di HP. Nah, nomor 2 ini ada namanya Allahu Akbar, adalah lagu kebangsaan dari negara, Libya. Libya. bukan Saudi ya. Libya. Libya, coach. Kalau Saudi ada yang tahu nggak? Saudi. Ada yang tahu kalau apa negara Arab Saudi? Mas Wiko ada tahu? Tidak, coach. Kalau Allah Akbar tahu lah kebangsaan mana lagunya? Kalau Arab Saudi itu ada apa sih? Bahasa Arab juga sih. Ada national anthem gitu, lagu kebangsaan. Ada nasyid-nasyid kalau nggak salah. Kalau Arab Saudi itu ya. Jadi benar ini nomor 2 ini memang Libya. Ya. Lanjut kita nomor 3. Nah ini kayak kayak gini nih, hari perdamaian atau hari hari kesehatan dunia. Nah yang kayak kayak gini kan pengetahuan populer dunia nih. Kawan-kawan harus aware juga terhadap hal-hal kayak soal-soal kayak gini ya. Ada yang tahu hari perdamaian dunia diperingati setiap tanggal apa? 1 Januari. Yang lain? Coach, 1 Januari itu sebenarnya diperingati hari kekeluargaan dunia loh, coach. Ya, ada yang punya pendapat lain? Mas Wiko, Belum, coach. hari perdamaian dunia diperingati tanggal berapa sebenarnya? Atau hari perdamaian internasional lah gitu. Hari perdamaian. Kalau di sini memang nggak ada pilihannya. Kalau 1 Januari itu memang yang tadi Mas Agung ya. Kalau secara kita googling juga memang hari keluarga.
Ada cerita ya. Ya, hari kekeluargaan dunia. Hari kekeluargaan dunia. Betul, 1 Januari itu hari kekeluargaan dunia. Untuk hari perdamaian dunia juga itu bulan September kalau nggak salah. Tanggal 21, Coach. Tadi aku baca. Oh, ada baca ya. Nah, Iya, itu tadi baca bulan, bentar, Coach. bulan September ya. Betul, September ya. September. Ya. 1 September untuk di tahun ini. Ya, jadi ini nanti kawan-kawan PDF-nya kawan-kawan koreksi aja atau kasih catatan nanti. Nomor 3 ini. Ini antara soalnya yang kurang tepat atau opsi jawabannya yang kurang ditambah mungkin. Ya, Ada PDF-nya tuh, Coach? ini nanti kita share PDF-nya. Ini siapa nih, Mas Wiko ya? Ferdian. Baik, Coach. Nanti materinya kita share di grup PPT nanti sama contoh soalnya kita share selalu. Nanti lihat di pin file aja di grup nanti ya. Ya, Baik, Coach. Coach. Oke, lanjut ya. Penermu kereta api. Murdoch. Ada yang lain? Ada yang jawaban lain? Ayo. Nanti kalau di tes benerannya pakai waktu nih. Sorry. Dalam sekian ratus soal itu pakai waktu 1,5 jam atau 2 jam gitu. Jadi masing-masing soal ini diperkirakan maksimal ya kalau ada 120 ya maksimal 1 menit. Ada yang maksimal 30 detik gitu kan. Tergantung karena ada soal hitungan nanti kan. Kalau Nikola Tesla itu siapa? Nikola Tesla kan itu penemu listrik, Coach. listrik, Coach. Penemu listrik bukan. Masa penemu Oh, listrik? Nikola Tesla. Tesla. Listrik. Bukan. Kalau penemu listrik itu Michael Faraday. Oh, alah. Berarti kalau Tesla. Michael Nikola Faraday Tesla berarti. ini fisikawan. Dia ilmuwan listrik juga memang, tapi bukan penemu listrik. Oh, alah. Kalau penemu listriknya itu Michael Faraday itu. Michael Faraday. Nah, coba cek. Kalau nggak salah Michael Faraday. Kalau Benjamin Holt ini pengusaha kalau nggak salah. Tapi dia juga yang memproduksi apa namanya mesin traktor. Benjamin Holt. Kereta api benar Murdoch. Nama lengkapnya ada yang tahu nggak Murdoch siapa? Dia ada nama lengkapnya nih Murdoch, bukan Murdoch saja. Muhammad Murdoch. Udah mau alap berarti itu. Udah login server baru loh itu. William namanya depannya William. Oh, William. Ya, William Murdoch. Murdochnya pun sebenarnya agak kurang tepat juga. Murdochnya nih pakai C dia. Sorry pakai CH. Bukan KS. Murdoch. Murdoch. Ya. William Murdoch, penermu kereta api. Ya. Oke. Ya. Kalau Cifrak itu penemu apa tuh? Penemu juga itu Cifrak. Cifrak. Ya. Yang menciptakan suatu alat ini. Di bidang apa, Coach? Sepeda. Oh, sepeda. Oh, olahraga berarti. Ya.
Kalau Robert Fulton ini sama kayak Nikola Tesla, ahli juga, ahli Ahli. teknik, terus dia penemu juga, terus penemu ya rancangan teknik lah. Oke, lanjut ya. Nomor 5, Pusat Keuangan Amerika Serikat. Nah, ini terkenal ya. New York. New York. New York. New York. Itu ada nama tempat namanya apa tuh? Di New York itu. Chicago. New York itu Nama tempat pusat keuangan. Kalau kita itu kan ada namanya. Jakarta itu BEI. BEI. Wall Street. Ya, Bursa Efek Jakarta. Kalau di Amerika itu apa sebutannya? Wall Street ya, Coach. Ya, siapa tadi? Verdi, Coach. Sambil baca loh, Coach. Ya, Wall Street, betul. Wall Street ya. Itu kan Donald Trump itu kan pengusaha juga. Pengusaha dari Wall Street juga. Oke ya, bener ya tadi New York nomor 5. Nomor 6, negara yang dilalui pegunungan Alpen kecuali. Hungaria. Jadi pegunungan Alpen ini pegunungan yang sepanjang daerah di Eropa ya. Kalau Swiss sudah pasti, karena udah pasti ngetop itu Swiss. Alpen, Swiss identik dengan Alpen, begitupun Alpen identik dengan Swiss. Cuma ada beberapa negara lagi yang dilewati atau berbatasan dengan Gunungan Alpen. Kalau Liechtenstein itu negara atau bukan? Itu Pasti baru dengar, saya juga baru dengar. nama tempat paling, Coach. Kayak di Inggris ya, Leicester gitu ya. Leicester. Ya, nama tempat ya, Coach. Kalau Hungaria negara, Slovenia negara pecahan Soviet nih, Slovenia nih. Slovenia. Liechtenstein itu negara juga sebenarnya. Baru dengar, Coach. Ya, dia berbatasan dengan Austria sama Swiss juga. Berarti Benua dilalui Eropa juga. berarti ya, Coach. Ya, berarti dia dilalui juga oleh pegunungan Alpen. Jadi yang bukan ini memang betul nih Hungaria, karena Hungaria ini agak ke daerah Eropa Tengah kalau nggak salah. Oke, betul ya Mbak Nova tadi ya. Nah, benua biru sebutan bagi benua apa nih? Eropa. Ya, Eropa. benua hitam. Afrika. Jelas lah ya. Bukan kita rasis, tapi memang itu. Hitam, legam. Kalau benua kuning, Asia. ya. Asia. Benua merah, Amerika. Amerika. ya. Betul tadi ya. Eropa. Nomor 8, berikut pelopor berdiri ASEAN yang berasal dari negara Filipina. Berarti tokohnya ini. Kalau Filipina ini identik namanya. Bisa lah membedakan nih dari kayak kalau ada pilihan kayak gini sebenarnya nggak perlu dihafal juga. Kalau nama Adam Malik itu jelas lah Indonesia lah ya. Nah, tinggal yang 4 nih. Narsisko bukan sih, Coach? Ya. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini nama-nama tokoh atau apa. Kalau Filipina itu mayoritas nama-namanya kayak nama-nama orang-orang Spanyol Portugis gitu. Narsiko Ramos. Ya.
karena ya dia jajahan Portugis apa Portugal gitu lah. Kalau Tun Abdul Razak nih Malaysia. Nah, kalau Thanat Khoman gitu, jelas lah ya, Thailand. negara Ladyboy. Thailand ya, Gajah Putih. S. Rajaratnam nih, dari mana? Raja Brunei. Ratnam. Brunei nggak ya? Hah? Brunei. Apaan? Singapura. Iya. Ya, oke ya, 9. Nah ini benua kuning. Baru tadi kita Ya. ini. Asia. Ya, ya, oke. Tadi kan tadi sempat coach. Oke, nomor 10. Danau yang terdalam di dunia dan terletak di Siberia. Baikal. Danau. Ada yang punya ini? Baikal ya coach. Oke, Mbak Nova, ada yang punya yang lain, ada punya ini apa? Pendapat lain? Kalau Malawi itu apa? Malawi itu. Maksudnya kita selain bahas jawaban, kita bahas ini juga ya. Bahas ini juga apa namanya? Opsi-opsi yang lain gitu ya. Yang lain pasti nama-nama danau juga. Kayak di Malawi itu kan negara Malawi. Terus Tanganyika itu juga danau juga. Titi Caca itu pun danau juga. Jadi bener kalau pengetahuan umum di Siberia, gitu kan? Daerah-daerah Siberia ini kan daerah-daerah negara Balkan. Nah, nanti ingat aja itu. Danau Baikal. Ya, Baikal ya coach. sip. Benar. Nomor 11, bunga nasional dari negara Indonesia. Nah, ini harus tahu. Melati. 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 Melati apa anggrek? Melati. Melati putih harusnya coach. Ya, ada lagunya Putih-Putih Melati gitu ya. Melati. Betul. Melati ya. 12. Salah satu peninggalan sejarah adalah kitab Ramayana. Nah, ini ada tadi kitab-kitab. Cuma nggak kita bahas satu persatu tadi ya. Kitab Ramayana. Kalau Empu Prapanca ini apa kitabnya? Empu Prapanca. Ini ngetop sekali nih. Salah satu. Apa sih satunya Sutasoma itu? Apa? Satunya Sutasoma itu apa sih? Sutasoma sama apa sih? Lupa ya Allah. Itu N. bukannya Empu Tantular tuh. Nah ya maksudnya satunya tuh coach. Ngapalnya cuma 2 itu. Oh, Empu Tantular itu kitab ini. Sutasoma. Sutasoma. Kalau Prapanca ini negara Kertagama. Ya, N itu pokoknya. Hah? Iya pokoknya N itu awalnya coach. Ngapalnya dari huruf itu. Oh, ya. PN yang hurufnya deket gitu. Ya, ini memang tidak populer gitu ya pengarangnya. Tapi kitabnya populer nih, kitab Ramayana ini. Walmiki mungkin. Ada yang lain? Wali. Bukan. Isinya tentang apa nih? Sinopsisnya lah. Ramayana. Sinopsisnya tentang kisah Rama dari raja yang terkenal dari India. Nah, makanya disebut kitab Ramayana. Pengarangnya Empu Walmiki. Betul ya? 12A. Oke, next.
Kejuaraan sepak bola dunia World Cup kayak gini nih. Dilaksanakan pertama kali pada tahun 1930 di Uruguay. Juaranya adalah Kayaknya Italia. juga juara pertama Piala Dunia nih. Italia. Uruguay nggak lambung nggak tahu. Uruguay tuan rumahnya. Tapi kayaknya yang menang itu juga nggak sih coach? Hah? Kayaknya yang menang itu juga nggak sih apa Argen? Baca. Italia coach ya. Inggris. Apa lawan apa pada waktu itu? Nonton bola coach. Ini yang hobi bola nih harusnya tahu nih. Nonton coach. Belum Yang lahir. gol- Hah? Belum lahir jadi belum nonton coach. Iya, saya juga belum lahir. Bener tadi, siapa Mbak Nopa ya? Uruguay emang. Tuan rumah, terus dia menang. Lawannya itu Argentina. Nah, kemarin berapa skor di 16 besar Indonesia lawan Australia kemarin? 4-0. 4-0. Ya betul. Nah, kayak gitu tuh biasanya ya kalau 1-2 soal ada juga kadang. Random berarti ya coach. Ya, eh, nggak random juga. Jadi dia gini, kalau pengetahuan umum ini. Pertama dia pengetahuan sejarah, entah Indonesia atau dunia gitu ya. Yang kedua dia pengetahuan tempat-tempat populer atau tempat-tempat bersejarah di Indonesia ataupun di dunia. Misal 7 keajaiban dunia apa aja, misal gitu. Terus yang ketiga, ini kita bagi segmen ini. Yang ketiga biasanya pengetahuan eh, populer terupdate saat ini, baik itu dunia ataupun Indonesia. Oke. 14 Gubernur Provinsi Jawa Timur yang pertama. Terkenal ya. Imam Tomo. Ada yang ini pernah dengar atau apa? Pernah dapat soalnya tapi lupa. Apa Surya itu ya? Kalau sama Dikun itu siapa? Yang pernah Ada yang dengar nggak? coach. Sergio. Oh ya. R sama Dikun. Harus sama Dikun. Jawa Timur. Sebenarnya nama-nama gubernur juga itu tuh semua itu. Raden Mas. Cuma periodenya beda-beda. Jadi kalau untuk yang pertama kali memang benar tadi RT Suryo. Sorry Ya. Ya, yang pertama kali. Sisanya gubernur juga itu. Sama Dikun, Mujani, ya. Apa? Itu kurang R itu. Murjani harusnya, bukan Mujani. R. Oh, Nurjani. Dokter Murjani. Oke, 15. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari Ah, Mana Timur Tengah? 14 Agustus. Pramuka. Ada lagunya tuh. Tepuk Pramuka. Belum. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Oke ya. 14 Agustus benar hari Pramuka. Oke, Pancasila 16. Pramuka C. Taman Hutan Raya Insinyur Juanda terletak di provinsi. Nah, ini Insinyur Juanda. Ini nama bandara juga nih. Daerah mana nih? Juanda itu Kalau bandaranya Insinyur Juanda. Tapi Taman Hutan Rayanya belum tentu.
Jawa Apakah Barat, sama? Yang pasti di Jawa lah. Jawa Barat, Jawa Tengah. Tangerang di Kalau Jawa, Insinyur Juanda sebagai bandaraannya di mana? di Jawa Barat. Enggak, sebagai bandara. Kalau dia sebagai bandara, Bandara Juanda. Surabaya. Surabaya, Ya, Surabaya itu Jawa. Timur. Timur, Kalau Timur, Jawa Tengah, Jawa ibu kotanya. Tengah, bandara ibu kotanya. Ibu kota Jawa Tengah. Ya, tempatnya ini Capres nomor 3. waduh, Bapak Ganjar, Bapak Ganjar. Bapak Semarang. Ganjar. Kalau Jawa Tengah Semarang. Semarang, Ya, Jawa Timur Surabaya. Jawa Barat Bandung. Bandung. Oke. Oke, tadi Jawa Barat betul, Insinyur Juanda. Walaupun namanya Juanda, belum tentu juga dia di Jawa Timur. Oke. Benar kok, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat, Insinyur Juanda. Taman hutan ya, bukan Nebak aja tadi, bukan Bang. bandara. Timur Kalau Tengah. Bandara Juanda ya di Jawa Timur, tapi ini Taman Hutan Raya daerah Swaka. Nanti boleh dicek di tabel yang tadi, nanti saya share itunya, materi PPT ya, PDF gitu ya. Pasukan Perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB yang diberi nama Pasukan Garuda 1 dikirim ke wilayah. Mesir. Pasukan Garuda ini kan ada Mesir. beberapa nih. Nah, yang pertama Pasukan Garuda 1 nih. Garuda 1 yang pertama dikirim ke wilayah Mesir. Ini Mesir, wilayah Mesir. Pasukan Wilayah Mesir, Timur Tengah. pertama kali dikirim. Kalau ke Kongo pernah nggak pasukan Garuda? Kongo. Wilayah Indonesia ini di bawah bendera PBB menjadi pasukan perdamaian ini sejak tahun berapa? Pokoknya nggak lama setelah kemerdekaan lah. 1950-an ya, Coach. Ya, 50-an betul. Wih, bener. Ma- Hai. 50 berapa cuma? 50 59 56 apa 59 gitu. Pokoknya Enggak, ganjil ya. Iya 59 kalau enggak 57 lupa. Coach. Ya, 57 pasukan 57. perdamaian Indonesia turut serta untuk Bugis itu berasal dari mana? eh, Suku Bugis. mulai turut serta tahun 57 lah. Oke, yang tadi benar ya, ke Mesir. Tuh, Yin Bugis. Nah, suku Bugis berada di provinsi, ini jelas Sulawesi. ya. Kalau di Sumatera Utara suku apa? Mayoritas. Batak. Ya. Kalau di Kalimantan Timur, Dayak. betul. Kalau di NTT, Nusa Tenggara Timur, Apa ya, lupa. banyak sih sebenarnya. Tapi yang terkenal itu suku Rote. Rote. Suku Ya. Rote. Nama alat musiknya juga ada. Sorry, bukan alat musik. Nani Keke. Daerah Pulau Rote. Nama musiknya itu Sasando kalau nggak salah. Oh, ini Nani Keke. Oh, Sasando. Ya, nomor 18 benar. Kalau Maluku apa sukunya? Maluku. Aduh, putus.
Maluku sama kayak ibu kotanya, suku Ambon. Ambon. Ya, ada juga dari nama-nama kerajaan Islam. Ada suku Ternate, ada suku Tidore, ada yang di kepulauan Maluku ini kan kepulauan ya, ada kepulauan K namanya, ada juga suku K di situ. Oke. Ya, itulah yang asalnya tempat si John K itu. Nah, itulah daerah orang Maluku dia. Oke, 19 lagu O Inani Keke. Asalnya dari daerah Maluku, Kalimantan, NTB. Oh Inani Keke. Nggak ada. Dari Pasti. suaranya sih NTB. NTB. Kalau melodinya melodi daerah timur memang. Tinggal antara dua itulah. Dari suaranya. Ya, oh Inani Keke gitu. Kalau nggak salah lagunya gitu. Pada saat ref kan. Ya pasti daerah timur lah. Ya, Maluku, NTB. Maluku timur. timur juga. Timur. Daerah timur kan itu kemarin kan udah kita bagi. Daerah waktu Indonesia Timur masuk mana aja. Pemisahnya kan ada garis nama garis Wallacea. Kabinet yang pimpinan oleh Maluku. NTB. apa ya? Sulawesi. Ya, lagu Manado itu sebenarnya. Oh Inani Mana Keke. itu? Berarti daerah Sulawesi. Kalau Maluku kan jelas lagu yang diklaim Malaysia itu. Tahu kan? Malaysia. Ada Nggak lagu tahu, Coach. lagu daerah yang mau diklaim Malaysia. Nah ini harus kawan-kawan tahu juga berita-berita kayak gini gitu. Itu lagu Rasa Sayangnya itu. Oh, Oh, rasa rasa sayang. Ya, sayang. itu dari Maluku itu. Itu mau diklaim Malaysia atau Coach? Ya, sempat mau dijadikan ini lagu apa namanya? Apa sih lagu daerah mereka? Lagu yang berasal dari Malaysia gitu lah intinya. Kabinet apa? Kabinet. Sempat mau diklaim kan banyak juga beberapa yang mau diklaim. Pembangunan Oke, bersatu ya. 20 kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati. Nah, ini. Nasional Kalau sekarang kan Merdeka. kabinet Jokowi ini kabinet apa? Pembangunan ya Coach ya. Kabinet Jokowi yang Pembangunan periode Jokowi. kedua ini. Kan pembangunan dan Indonesianya apa ya? Gotong royong. Nasional di pembangunan satu nasional merdeka berarti bersatu. Kalau Indonesia Bersatu itu kabinet siapa? Hmm? Kabinet bersatu. Indonesia bersatu. Pak SBY ya Coach ya. Betul. Kalau kabinet reformasi, Reformasi. awal reformasi nih. Soeharto. Enggak lah, kok Soeharto. Soeharto zaman Orde Baru. Oh, zaman Orde Lama ya. Kabinet siapa nih? Awal-awal ini nih. Awal-awal reformasi. Siapalah presidennya? Kok Kok SBY sih?
reformasi pembangunan itu Awal reformasi itu presidennya siapa? Megawati. Gus Dur ya coach ya? Oh, enggak lah. Bukan. Berarti Megawati. Setelah Soeharto siapa? B.J. Habibie coach. Ya, itu. Kabinet Wih. reformasi itu. Habibie. Tapi cuma sebentar tuh, Coach. Habibie. B.J. Habibie itu Bentar. dilengsarkan habis gara-gara Timur pisah itu ya, Coach. Ya, terlepas dari permasalahan Timur Timur, banyak faktor lain juga. Jadi zaman Megawati apa nama kabinetnya? Bersatu. Megawati. Persatuan Nasional. Masuk gotong royong bukan kalau Gotong royong, Coach. Ya, betul. Gotong royong. Betul. Kalau Persatuan Nasional, zaman siapa? Persatuan Nasional itu Jokowi ya? Enggak. bukan. Jokowi kan Nasional. slogannya kerja, kerja, Karena tegak kerja. merdeka. Kerja. Kerja itu berarti Persatuan Nasional. Kalau Jokowi, Indonesia Maju. Kabinetnya Oh nama. iya, Indonesia Maju. Indonesia Maju 1, Indonesia Maju 2. Kalau Persatuan Nasional, SBY. setelah Persatuan Habibie siapa? Nasional itu Setelah Habibie ini, Gus Coach. Dur. Gus Dur. Ya, itulah dia namanya. Nama kabinetnya Persatuan Nasional. Kalau Indonesia Merdeka, Indonesia Merdeka. Soekarno coach. enggak ada nama kabinet Indonesia Merdeka. Enggak ada, Coach. Enggak. Tertekan. Kalau zaman Soekarno itu istilahnya masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Ya. Kabinet zaman Soekarno itu di kabinet presidentil namanya. Jadi ada kita sempat juga negara Indonesia ini kan sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini sempat juga beberapa kali negara Indonesia Serikat kan bentuk-bentuk negara juga. Itu kawan-kawan harus tahu juga. Budi Hartono Rudi Hartono. Ini pebulu tangkis nih. Persatuan Nasional tadi siapa ya, Coach? Gus Dur. Gus Dur, lupa. Abdurrahman Wahid. Harus tahu juga nama Gus Dur. Jangan bilang Gus Dur, Gus Dur. Tahu-tahu nggak tahu nama aslinya. Abdurrahman Wahid ya. Ya, Coach. Kalau Caimin itu siapa? Nama asli. Muhaimin. Muhaimin apa? Iskandar. Oh iya, mantap. Pendukung nomor 3 ya? Nomor 1. Nomor 1 tuh. Ya. Pendukung nomor 1 digebukin. Jadi kawan-kawan harus update juga nama-nama tokoh Indonesia nih sekarang. Dulu kalau kawan-kawan SD tahun berapa? SD tahun 2012, Coach. Kalau aku. Lulusnya? Lulusnya 2008. Waduh. 2000. Oh iya. Segitulah, Coach. Kalau zaman Soeharto dulu, nama-nama menteri, nama kabinetnya apa, itu wajib dihafal di zaman SD, SMP. Oh. Ya, sekarang aja yang kalau dulu wajib sifatnya, kalau sekarang ya sekedar harus diketahui lah. Gitu ya, kayak menteri-menteri. Kalau dulu wajib itu Menko Polhukam. Dulu ada masih namanya Menteri Penerangan, Menteri Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara. Banyak lah. Ya. Rudi Hartono tadi berapa kali deh?
Kalau ini pengetahuan dunia olahraga nih. 8 kali ya coach ya, 8 kali. Ya, betul. 8 kali. Kalau ada julukannya King of Backhand, pemain bulu tangkis Indonesia. Ini si siapa sih Indonesia? Apa? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Ya. Ya, lanjut nomor 22. Nah, Museum Satria Mandala terletak di tadi ada Museum kita sebut di Satria materi Mandala. tadi. Ada gambarnya tadi di slide tadi itu. Ini salah satu contoh. Satria Mandala di Jakarta. Jakarta. Ya, Hmm. selain Fathahillah, ada juga namanya Satria Mandala. Oke. 23, nama kantor berita dari negara Amerika Serikat adalah Antara itu Indonesia. Indonesia. Ya. Kalau antara kantor berita Indonesia. AM. Gimana? ANSA. AP. Apa kebanyakan AP? AP. Nggak tahu. Coach, jadi di Google coach. Ada. Di AP itu ada istilahnya. Tapi bahasa Inggris biasanya. Harbo. Associated Press namanya. Kok malah gelar? Jadi asal muasalnya ini nih perkumpulan beberapa penerbit koran gitu lah. Sebenarnya awalnya koperasi dia, terus anggota-anggotanya beberapa penerbit koran sama beberapa lembaga penyiaran. Lalu berkembang makanya jadi kantor berita utama dari negara Amerika Serikat. AP ya. Associated Press namanya. AP. Associated. Kalau ANP ada yang tahu? Kurang coach. ANP itu Belanda. ANP. Ya, bahasa Belanda itu. Saya juga susah nyebutinnya. Tapi nanti googling aja ANP kantor berita Belanda. Ada Nederlandnya kalau nggak salah. N-nya itu Nederland. Antara jelas ya. Indonesia. Oke. Harbor terletak di negara mana? Ada namanya pelabuhan Harbor. Australia. Ada namanya Harbor Bridge. Itu harus dibedakan. Ada Harbor Port. Harbor Bay, Teluk Harbor. Harbor Bay. Harbor Port itu pelabuhan harbor. Harbor Bay itu Teluk Harbor. Nah, kalau Harbor Bridge berarti jembatan harbor. Kalau Harbor Bay itu tempat terjadinya apa tuh? Ada peristiwa apa tuh? Pada saat Perang Dunia di harbor itu. Tahu nggak? Yang di Amerika kalau ini. Di Amerika namanya Pearl Harbor, Pelabuhan Harbor, Pelabuhan Pearl Harbor. Itu
di masa Perang Dunia, Kerajaan nggak? pengeboman dadakan dari Jepang ke Amerika Nagasaki tuh coach. itu bom atom Hiroshima Nagasaki. Itu Ini balasannya kecuali itu. yang bukan Setelah Jepang membom Pearl Harbor, nah Amerika membalas bom atom itu ini yang Hiroshima bukan dan Nagasaki. pakai Kalau Harbor Bridge di Australia. Brunei, Hmm? kamu Australia. Australia. Malaysia pakai. Nama lengkapnya Sydney Harbor di kota Sydney dia. Dia jembatan sebenarnya. Kamboja. Oke. Terakhir 25 nama-nama negara ASEAN berbentuk kerajaan kecuali Filipina ya coach ya. Filipina. Filipina. yakin Thailand pakai, Thailand, Malaysia pakai, Brunei, Malaysia Darussalam, Brunei pakai, Kamboja. Kamboja itu kan ada namanya Angkor Wat. Kamboja itu presiden dia. Kamboja Kamboja tuh nggak pakai presiden, nggak pakai ini loh, kerajaan loh dia tuh, kalau nggak salah. Kamboja itu ada Angkor Wat. Oh, Ya, Angkor Wat tuh daerah pelataran semacam candi gitulah. Candi. Nah, kalau biasanya ada candi-candi, biasanya ada kerajaan. Udah pastilah Filipina ya. Iya coach. Ya, kalau Thailand, siapa nama raja Raja terakhir Angkor. Thailand nih? Yang sekarang ini nih. Yang sekarang memimpin. Udah tua nih. Thailand. Fajirolonggoron. Fajiralongkron. Apa Iya, yang ada bacaan? gelarnya dia. Kayak kita kan kalau di Kesultanan Jogja itu ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke berapa itu. Kalau ini apa gelarnya? Kalau Raja Thailand. Kang Gipeng. Rama X. Bukan Rama X, Rama ke-10. Oh iya, Rama 10. Kukira ini bacaan coach. Ternyata angka Romawi. Rama 10. Romawi. X-Men pula nanti. Oke ya. Soalnya udah mau jam 10 juga ini. Kasih kan coach. Soal bahasannya udah selesai 25 soal. Nanti saya share di grup ya. Mas Wiko Baik, nanti Coach. cek scroll aja ke atas kalau ada. Tapi kalau nggak ada kasih tahu di grup. Nggak kelihatan lagi pesan-pesan yang lama. Baik coach.